Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya Andi Rohman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang darah jerawat. Langsung saja kita baca deskripsinya. Jadi deskripsi masalah, katanya keinginan memencet jerawat itu seperti keinginan untuk menggaruk rasa gatal. Biasanya setelah jerawat itu dipencet akan keluar darah dari dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya darah akibat luka atau darah jerawat yang sengaja dipijat? Jadi pada kasus orang yang mungkin pada waktu sholat karena tangannya itu gatal kepingin menjadi jerawat terus keluar cairan atau keluar darah, atau mungkin posisinya itu dia tidak sengaja, atau bahkan mungkin darah orang lain yang nyiprat mungkin ya. Nah, jawabannya adalah apabila darahnya orang lain dan sedikit, maka dimakfu. Artinya dimakfu di sini hukumnya tetap najis, cuman dimakfu itu ditoleransi, artinya tidak masalah. Namun jika banyak maka tidak dimakfu. Sedangkan jika darahnya sendiri, yakni orang yang sholat itu sendiri atau orang itu sendiri, maka dilihat dulu, ada penafsiran, perincian. Jadi apabila keluarnya bukan akibat perbuatan sendiri, yakni mengalir sendiri ya, dan tidak mengalir pada selain tempatnya, artinya itu tempatnya jerawat ada di wajah itu mengalir cukup bagian wajah yang entah sampai pipi atau nggak sampai ke baju ya, nggak sampai ke leher dan seterusnya, maka hukumnya najis tapi tetap dimakfu. Nah, apabila keluarnya akibat perbuatan sendiri, yakni ketika waktu sholat itu dipencet atau darahnya mengalir pada selain tempatnya, maka tidak dimakfu. Ini jawabannya. Nah, mengenai referensinya, ini kita buka di kitab Fathul Jawad ya, Syarah Mandhumah Ibnul Imad. Kitab Fathul Jawad ini menyarahi kitab dari kitab Mandhumah Ibnu Imad. Sedangkan kitab Syarah Jawad ini merupakan sebuah karya fikih dalam madhab Syafi'i yang disusun oleh Imam Syihab ad-Din ya, Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Ar-Romli Al-Ansori Asy-Syafi'i, yakni tahun 957 Hijriah. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dimai, tiap-tiap darah ya, menjadi mubtada, min adamiyin, dari golongan manusia atau anak turun Adam, augori atau selain adamiyin, sawaun itu sama aja, kanat ya, darah manusia tersebut atau darah tersebut, min basrotin, dari basro itu kalau di kamus itu adalah sebuah binti atau benjolan kecil yang biasanya dipencet itu keluar ya. Kalau bisa simpelkan adalah jerawat, bisa diartikan jerawat, min basrotin augoriha atau selain basroh, jadi mungkin sejenis jerawat. Ida kolat ya, ketika sedikit, fala haroja, maka tidak ada dosa. Aisma, artinya tidak ada dosa, bimusohabatiha, ketika mengenai darah jerawat tersebut, halal ibadati, dalam keadaan ibadah. Maksudnya gimana? Ketika dalam posisi ibadah terus darah dari jerawat itu keluar ya, sebab dipencet ataupun tidak, asal sedikit, itu tidak masalah. Nah, tidak masalah di sini itu tidak ada dosa dalam mengenai hal tersebut. Ila angkol langsung, wa khoroja, dan kecuali. Jadi kalau ada kata khoroja dalam istilah fikih itu mengecualikan dari hukum sebelumnya. Wa khoroja, dan kecuali, biqaulihi ya, dengan pendapat dari ulama tersebut, idza qolat, ketika jerawat atau basro itu sedikit. Nah, itu mengecualikan dari apa? Dari maida kasurat, ketika darahnya atau darah jerawat itu banyak. Nah, jadi musonef atau pengarang kitab ini itu mengecualikan ketika darahnya banyak. Nah,
kalau darahnya banyak fala yu'fa, maka tidak ditoleransi, tidak dimakfu anha dari Basrah. Illa idza kanat, kecuali, ya, dengan catatan illa idza kanat, kecuali idza ketika kanat Basrah tersebut min nafsihi, dari dirinya. Fafiha, maka di dalam hal tersebut tafsilun, ada perincian. Jadi ketika darah tersebut yang keluar dari pencetan jerawat itu banyak, maka tidak ditoleransi kecuali dalam posisi itu darahnya sendiri. Nah, itu pun ada perincian. Hasiluhu, adapun hasil dari tafsil tersebut, annahu, sesungguhnya yu'fa anha, darah yang keluar dari jerawat tersebut ditoleransi atau dimaafu idza lam takun, ketika basroh atau jerawat tadi, ya, yang keluar darah itu tidak bifi'lihi, sebab perilakunya sendiri, ya. Jadi sebuah statement yang berupa idza lam takun bifi'lihi ini artinya orang tersebut tidak sengaja memencet jerawat tersebut hingga keluar darah. Terus bagaimana? Ya, tiba-tiba darahnya keluar sendiri. Itu idza lam takun bi fi'lihi. Falam tujawis. Nah, lalu basroh tersebut, darah yang hasil dari jerawat tersebut, tujawis, falam tujawis, tidak melewati mahalah, tempatnya basroh. Tempat jerawat itu mana? Ya, posisi di pipi misalnya, nggak sampai netes ke leher dan sebawahnya dan seterusnya. Artinya ya di lingkungan tempat jerawat tersebut. Nah, itu tidak melewati. Fa in kanat bi fi'lihi, tetapi ketika basroh atau jerawat tersebut sengaja dipencet dalam keadaan sholat misalnya, terus keluar darah, au jawazat, atau darah itu melewati, meskipun itu keluar sendiri, tapi auja wajat, melewati mahala, tempatnya jerawat, maka fala yu'fa anha, maka darah tersebut tidak ditoleransi. Artinya apa? Kalau tidak ditoleransi berarti dihukumi najis, ya, bal anil qalili faqat, sehingga yang ditoleransi atau yang dimaafu itu yang darah yang sedikit. Jadi kesimpulan dari ibarat atau referensi dalam Fathul Jawad ini, yang pertama adalah darah, ya, darah dari anak Adam atau selainnya itu, entah itu dari darah jerawat atau selainnya, itu ketika sedikit itu dimaafu dalam keadaan ibadah. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya sesuatu yang dimaafu dalam keadaan sholat itu belum tentu dimaafu dalam hal yang lain. Misalnya darah anak Adam atau selainnya, entah itu anak Adam atau bukan, entah darahnya orang lain atau darah sendiri, itu dalam keadaan ibadah dengan catatan idza qolat, ketika sedikit itu ya kayak misal 1 titik, ya, atau hanya sekedar sepercak darah, itu dimaafu, artinya tidak masalah ibadahnya. Tetapi tidak dimaafu dalam hal air, misalnya ada air 1 gelas, ketetesan darah 1 tetes, maka air tersebut menjadi najis, ya, karena air tersebut yang kurang 2 kolah kejatuhan najis, ya, alati halat fihi najasatun, jadi terkena najis, maka air tersebut dinamakan air mutanajis, tidak dimaafu lagi, tetapi dimaafu dalam keadaan ibadah. Ini dengan catatan idza qolat, ketika sedikit. Nah, selanjutnya wa kharaja biqaulihi. Nah, ini pengecualian ketika banyak bagaimana? Nah, itu kan mengecualikan dari sedikit. Idza qolat itu pengecualian, ma idza kasurat. Nah, mengecualikan dari ketika darah jerawat atau darah tersebut itu banyak, maka tidak ditoleransi kecuali, masih ada istisnanya, kecuali itu darahnya sendiri. Jadi kalau darahnya sendiri itu, ya, meskipun banyak itu dimakfu, tetapi dengan perincian. Jadi saya ulang lagi, ketika darah tersebut banyak kan tidak ditoleransi kecuali itu darahnya sendiri. Nah, di darahnya sendiri pun masih ada penafsiran. Yang pertama, ketika
Anahu yu'fa anha, darahnya sendiri itu dimaafu atau ditoleransi ketika bukan hasil dari pekerjaannya sendiri. Artinya darah tersebut itu tidak hasil dari pemencetan atau ulah dari orang tersebut, dan posisi darah tersebut tidak sampai mengalir keluar dari tempat luka atau jerawat tersebut. Nah, terus ketika sengaja dipencet, fa'inkanat bifili, ketika atas perbuatannya sendiri atau tidak perbuatannya sendiri tapi melewati tempatnya, menetes atau mengalir sampai melewati tempat luka atau jerawat tersebut, fala yufa'nha, maka darah tersebut tidak ditoleransi. Nah, jadi sehingga kalau misal membahas toleransi itu asal darah sedikit, baik darah orang lain atau bukan, atau darah sendiri, itu dimaafu dalam keadaan ibadah. Baik, untuk pembahasan tentang darah jerawat atau darah pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, dan saya harap teman-teman mau mengeser, subscribe, dan like untuk membantu support channel kami. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.